Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raya Sanawa Taruna. Kali ini saya akan bahas tentang aspek sosial yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Tanpa berbasa-basi, ayo kita mulai. Lembaga sosial. Lembaga sosial adalah wadah dari sekumpulan norma atau kaidah yang mengatur pendukungnya dalam rangka mewujudkan kebutuhan masyarakat. Atau lebih gampangnya lagi, seperangkat norma yang saling berkaitan, bergantung, dan memengaruhi. Seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan, dan seperangkat norma yang mengatur hubungan antar warga masyarakat. Definisi lembaga sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Paul Horton dan Kester Elhan. Mereka mendefinisikan lembaga sosial sebagai sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua ada Peter L. Bergs, yaitu suatu prosedur yang menyebabkan perhatian manusia ditekan oleh para pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang ketiga ada Mayor Pollack. Mayor Pollack mendefinisikan bahwa lembaga sosial ada suatu kompleks atau sistem peraturan-peraturan dan adat istiadat yang mempertahankan nilai-nilai yang penting. Macam-macam lembaga sosial itu kayak lembaga perkawinan, pendidikan. Kalau di asosiasi itu kayak KUA, ya, perguruan tinggi, SD, SMP, sampai SMA. Kalau lembaga agama itu di asosiasinya kayak masjid, gereja, ya tempat-tempat ibadah lah. Lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan itu di asosiasi kayak parta dan parlemen. Kalau lembaga perekonomian di asosiasi itu kayak PT, perseroan terbatas, firma, dan CV. Proses dan karakteristik lembaga sosial. Yang pertama itu ada proses pertumbuhan lembaga sosial dari sistem norma ke pelembagaan, dari pelembagaan ke lembaga sosial, dari lembaga sosial ke internalisasi dalam kebiasaan masyarakat. Karakteristik lembaga sosial itu kayak yang pertama itu memiliki simbol sendiri, contohnya simbol Pancasila, simbol daerah, dan bendera. Yang kedua ada memiliki tata tertib atau tradisi. Contohnya itu kayak lembaga kepolisian yang terdapat aturan menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat. Berikutnya ada usianya lebih lama, seperti lembaga keluarga. Sistem pewarisan sejak dulu hingga sekarang. Yang ketiga ada memiliki alat kelengkapan. Contohnya lembaga pendidikan yang memprasaranakan buku sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang keempat ada ideologi, seperti lembaga agama yang mempunyai ideologi atau kepercayaan yang dianut bersama. Yang kelima dan yang terakhir ada memiliki kekebalan dan daya tahan. Contohnya adat istiadat yang dijadikan pedoman perilaku dalam kehidupan masyarakat. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama ada fungsi manifest yang berarti disadari dan fungsi laten yang berarti tidak disadari. Contoh fungsi manifest yaitu lembaga keluarga yang berfungsi sebagai tempat sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat keluarga. Contoh fungsi laten yaitu lembaga politik kayak pemilu dijadikan sarana mendapatkan kekuasaan semata karena dengan kekuasaan seseorang dapat menumpuk kekayaan. Tipe-tipe lembaga sosial ada berdasarkan dari sudut perkembangannya, berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima masyarakat, berdasarkan sudut penerimaan masyarakat, berdasarkan sudut penyebarannya, dan yang terakhir berdasarkan sudut fungsinya. Berdasarkan sudut perkembangannya, ada Kreative Institution, yang berarti lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Contohnya itu lembaga perkawinan, hak, milik, dan agama. Ada Enacted Institution, yaitu lembaga sosial yang secara sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya lembaga pendidikan dan lembaga utang piutang. Contoh yang kedua ada berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima masyarakat. Ada dua jenis yaitu Basic Institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib masyarakat.
Contohnya keluarga, sekolah, dan negara. Ada yang berikutnya itu subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap kurang penting. Contohnya rekreasi dan pariwisata. Yang ketiga ada berdasarkan sudut penerimaan masyarakat. Ada approved dan unsanctioned. Yang approved itu kayak lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya lembaga sosial dan perusahaan dagang. Kalau yang unsanctioned itu yang nggak diterima, kebalikannya. Kayak sindikat kejahatan, pelacuran, dan perjudian. Yang keempat ada berdasarkan sudut penyebarannya. Ada dua jenis yaitu general institution, yaitu lembaga sosial yang dianggap dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Contohnya itu kayak lembaga agama. Ada yang berikutnya ada restricted institution, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Contohnya lembaga agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan sudut fungsinya. Ada operatif institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan, contohnya lembaga industri. Yang kedua ada regulative institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada di dalam masyarakat. Contohnya lembaga hukum, kejaksaan, dan pengadilan. Terima kasih telah mendengar dan memahami materi saya. Mohon maaf jika kalau ada kesalahan karena saya juga masih belajar. Jika ada kesalahan, itu datangnya dari saya, dan jika ada kebaikan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Raisa Nawataruna. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.